Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ridono Pratama. Hari ini ya, malam ini akan ada tutorial mengenai permasalahan yang sering terjadi pada desain teman-teman nih. Ketika lagi resizing atau mengubah ukuran suatu desain. Namun yang jadi masalahnya adalah ketika outline-nya berubah. Ketika kita besarin gambarnya atau kita kecilin gambarnya, maka outline-nya itu entah membesar entah mengecil. Jadi dia ukurannya enggak baku ya, enggak mantap pada satu ukuran yang sama. Ketika ukurannya di skala ya, di scale dan segala macam. Nah, ini akan merepotkan banget dong kalau kita harus mengatur-atur lagi berapa jumlah poin ya. Biasanya saya menggunakan poin untuk bagian outline. Jadi em, kalau teman-teman mau pakainya milimeter, sentimeter dan lain-lain itu boleh banget. Cuman memang kalau saya sendiri nyamannya pakai poin. Nah, sekarang kita coba praktekin pembuatan sebuah objek ya, pembuatan sebuah objek menggunakan CorelDRAW dan juga kita akan pakai yang namanya outline. Oke, di sini perhatiin teman-teman. Di sini ada satu buah kanvas ya. Saya coba satuin lagi. Coba buat ukuran default lah ya. Ukuran defaultnya itu A4 ya. Anggap aja teman-teman lagi coba membuat sebuah logo sederhana ya. Logo biasa dari huruf A yang dikembangin lagi, kita bisa cari apa namanya font ya, font mana yang mau kita modifikasi. Misalnya anggap contoh lah font yang ini ya, menggunakan font tipe Copper Black ya, salah satu font kesukaan saya dan Copper Black ini sering banget digunakan di dunia persetakan biasanya. Oke. Untuk memodifikasi sebuah font, itu kita harus lakukan pergerakan yang namanya kurva. Atau objek ini harus berubah jadi berupa kurva, kurva vektor ya. Dengan cara klik kanan, di sini ada yang namanya Convert to Curve atau CTRL plus Q. Nah, CTRL plus Q ini fungsinya adalah mengubah yang tadinya berupa objek font menjadi objek biasa atau objek vektor biasa. Nah, ini yang anggap aja ini yang font dan yang ini itu yang bakal jadi objek vektor biasa. Caranya klik kanan, convert to curve atau CTRL plus Q. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Nah, kalau udah dia bakal banyak banget nih note-note-nya. Kalau yang ini kan note-nya cuma ada di sini nih. Itu pun memang hanya teks hairline biasanya. Kalau di sini dia udah jadi objek. Nah, ini nggak muncul nih tanda font ya. Kalau di sini kan masih muncul nih, copper black. Nah, kalau di sini nggak lagi. Oke, sekarang kita coba modifikasi bentuk fontnya. Modifikasi sederhana aja ya, karena kalau modifikasinya kebanyakan ya jatuhnya teman-teman lagi belajar yang hanya buat logo. Ya, kita modifikasi aja, modifikasi tipis-tipis aja, nggak usah terlalu diseriusin ya. Nggak aja lagi buat logo. Nah ya, kita buat semacam logo seperti ini aja, sangat sederhana sekali dan sangat mudah untuk teman-teman praktekin. Kemudian bagian ini juga boleh teman-teman kalau mau dilurusin ya, klik kanan, pilih to line. Nah, dia bakal jadi lurus gini nih, kayak jadi kaku gitu. Ya kan? Terus di bagian A-nya boleh dimodifikasi lagi, teman-teman terserah mau bagaimana ya bentukannya. Nah, gini. Jadi kan font yang utamanya awalnya copper black ini akan menjadi font biasa dan menjadi bentukan logo ya, logo. Oke. Jadi bentukan logo. Teman-teman bisa modifikasi font bagaimanapun bentuknya. Ini ya masih sangat sederhana sekali, masih prototype lah ya, masih kategori font lah ya. Nah, di sini kan kita coba kasih warna nih. Saya mau coba kasih warna itu mungkin warna kuning boleh dengan outline warna biru ya, ada blue. Warna yang saya gunakan ini adalah warna CMYK atau CMYK. Dimana memang warna ini adalah warna print out ya, bukan warna digital. Kalau warna digital kita harus pakai RGB atau RGB ya gitu ya. Terserah teman-teman mau sebutnya gimana. Lalu di sini ada bagian hairline ya. Atau ini adalah yang namanya outline width. Nah, gitu outline ya. Saya di sini coba kasih 8 deh. Nah, 8 nih ya. Outline 8 nih ya kan.
Sedangkan di pack pertama itu saya ada yang namanya kanvas berukuran 1 x 1 cm. Nah, ini kan ukurannya sangat besar sekali nih. Dibandingkan ukuran kertas A4, dia sangat kecil sekali. Jadi saya coba copy aja seperti biasa, Ctrl plus C. Masuk ke bagian page yang ukurannya 1 x 1 cm ini. Terus teman-teman masuk, nah di sini. Ya, taruh aja satu di sini. Ya, nah ini. Kan kalau misalnya ada mau print banner atau yang lain-lain segala macam yang ukurannya cukup besar, pastikan objeknya mau dibesarin. Mau dibuat lebih besar misalnya, ya kan? Anggap aja gini. Nah, untuk besarin gini, teman-teman harus tahan shift di keyboard dan juga tahan mouse sebelah kiri. Nah, ya kan? Dia jadi tipis banget nih. Sangat tipis sekali. Nah, dia kan tipis sekali nih. Jadi kalau udah itu kan ketika teman makin besarin makin dia tipis, makin kesini makin tipis, dan poinnya juga tetap sama 8 poin, ya kan? Dia ukurannya nggak ngikuti besaran dari objeknya, sedangkan objeknya udah makin besar banget ini, ya kan, sampai ukuran segini. Atau nih kita kembaliin dulu. Nah gini, kita kecilin. Nah dia malah makin tenggelam, makin nggak jelas bentukan logonya, ya kan? Huruf A-nya akan makin tenggelam kalau gini bentukannya. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman lagi membuat sebuah logo vektor ya, khususnya di CorelDRAW, ketika ada outline-nya, teman-teman juga harus perhatiin outline-nya teman-teman kasih berapa nih. Masa harus memang misalnya gini nih, digedein gini ya, outline-nya juga baru digedein, jadi kan nanti proporsinya nggak sama dengan yang awal dibuat. Anggap aja nih saya kasih 36, nah. Kan proporsinya nggak beda nih, ya kan? Nggak sama. Harus nyamain banget. Nah, itu akan menjadi masalah yang cukup serius. Terus juga outline ini masih dalam outline yang bisa dibilang outline dalam, ya, bukan outline luar. Jadi dia memang masih di dalam ya. Bisa dibilang ya kalau sebetulnya sih enaknya nyebutnya inline ya, bukannya outline lagi, tapi memang namanya outline kalau di Corel. Nah, sekarang kita copy. Ini ada bagian warna. Teman-teman boleh double klik dengan mouse. Nah, dia bakal muncul ini nih, outline pen, ya kan? Dia bakal muncul menu outline pen. Jadi memang banyak sekali menu-menu yang memang bisa teman-teman temuin di software CorelDRAW ini ya, khususnya X7. Oke, saya biasanya suka banget mainin ini bagian corner ya, supaya enggak kaku, jadi dibuat agak tumpul sedikit pakai round corner. Terus juga line capsnya juga saya pakai yang round cap biar seragam ya. Jadi itu tuh terserah selera teman-teman yang mau bagaimana. Kemudian kita aktifin behind fill untuk membuat outline-nya itu berada di luar, enggak di dalam. Kemudian ada scale with object, atau artinya skalanya akan mengikuti objeknya. Jadi sebesar atau sekecil apapun objeknya nanti, itu akan mengikuti yang namanya objeknya. Outline-nya akan jadi sama gitu. Oke. Nah, kalau udah jadi gini dia. Dengan ukuran 8 poin dia akan jadi lebih tipis ya. Jadi teman-teman tinggal upgrade lagi di bagian poinnya. Nah, ini kalau masih belum, tambahin lagi 16 lah ya, 2 kali lipat dari angka sebelumnya. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal gedein. Dan ukurannya akan tetap sama seperti yang udah dibuat pertama. Makanya penting banget main outline ketika teman-teman udah bisa ngedesain ya. Itu penting sekali. Takutnya nanti ketika proyeknya besar gitu ya kan. Terus banyak banget makan apa ya, size misalnya nih. Teman-teman kerjanya desainer di sebuah apa ya, perusahaan atau perusahaan properti gitu ya. Terus itu kan biasanya kan seragam ya, yang namanya banner, terus juga brosur dan lain sebagainya. Desainnya seragam untuk beberapa part misalnya. Kan nggak mungkin dong kalau kita setiap objek atau setiap vektor itu mau ubah-ubah ukuran poin di sini ya bakal repot banget. Makanya solusinya ya adalah scale with object. Behind fill-nya dimatiin juga nggak masalah. Kita kasih contoh nih.
Behind fill-nya nggak usah diaktifin, tapi kita aktifin aja bagian scale with object. Nah, dia nggak bakal berubah. Kalau digedein, tetap gini. Ya kan? Itu. Tapi dia outline-nya di dalam, nggak di luar. Kayak yang ini ya. Gitu. Jadi semuanya sebenarnya sangat sederhana sekali ketika teman-teman mau mencoba membuatnya. Ya. Jadi udah sekitar 10 menitan ya. Kayaknya tutorialnya juga nggak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama kayaknya teman-teman bakal bosan ya. Yang penting intinya teman-teman tahu bagaimana cara membuat outline supaya menyesuaikan dengan skala objek yang dibuat. Baik, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe jika berkenan. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.